Halo sahabat Desa Wisata di seluruh Nusantara, kembali lagi di channel Desa Wisata Tinala. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas ya tentang 3A, ada atraksi, amenitas, dan juga aksesibilitas. Yang penting juga dalam pengembangan suatu kawasan desa wisata ini juga tidak terlepas dari masyarakat, kemudian sumber daya manusia, dan desa wisata ini juga merupakan suatu industri. Nah, sumber daya manusia atau SDM-nya adalah orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan suatu kawasan desa wisata. Dalam suatu kawasan desa wisata ini tidak akan terlepas dari yang namanya SDM, karena SDM ini juga merupakan kunci pengembangan suatu kawasan desa wisata. Kalau tidak ada SDM, maka 3A yang kemarin kita sudah bahas, yang belum mengerti tentang apa itu 3A, bisa klik tombol link di atas ini. Dengan adanya SDM yang mempunyai kompetensi dan juga terlatih sesuai dengan kapasitasnya, tentu harapannya adalah suatu kawasan desa wisata ini nanti dapat berkembang. Nantinya SDM ini dapat mengembangkan 3A, ada atraksi, kemudian ada aksesibilitasnya dan juga amenitas. Dengan SDM yang terlatih, maka nanti desa wisata ini dapat menghadirkan suatu produk wisata dan jasa wisata yang dapat dinikmati oleh para wisatawan, baik itu oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal. Di sini ada SDM, kemudian ada masyarakat. Nah, semuanya akan terlibat. Jadi SDM yang mengelola kawasan desa wisata dan juga masyarakat yang ada di kawasan desa wisata ini harus saling sinergi. Masyarakat harus memahami tentang sadar wisata, bahwa tempatnya ini merupakan suatu kawasan desa wisata. Tentu masyarakat perlu juga memahami sadar wisata, apa yang harus dilakukan. Kuncinya adalah tentang sabta pesona. Hal apa saja yang bisa dikembangkan di kawasan desa wisata, seumpama masyarakat ini dapat melihat bahwa di tempatnya ini mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Seumpama pengelola ini mempunyai suatu program pengembangan kawasan desa wisata hijau, maka masyarakat ini juga akan mendukung. Maka masyarakat ini ketika sudah bisa mempunyai sadar wisata, tentu akan mendukung setiap kebijakan ataupun program-program yang tentunya positif untuk mengembangkan kawasan desa wisata. Nah, desa wisata ini juga merupakan suatu industri ya, yang menyediakan berupa barang maupun jasa. Jadi mau tidak mau, desa wisata juga bergerak dalam sektor industri yang juga mendukung penyediaan barang dan jasa. Tentu sangat spesifik barang dan jasa ini khusus untuk keperluan wisatawan. Barang-barang apa saja yang bisa disediakan oleh pengelola untuk bisa dinikmati oleh wisatawan. Jasa apa saja di bidang desa wisata yang nanti bisa dinikmati oleh para wisatawan. Produk dan jasa apa saja yang bisa disediakan oleh desa wisata, banyak sekali kaitannya dengan produk dan jasa yang bisa disediakan oleh desa wisata. Semisal adalah menyajikan makanan, maka harus ada yang namanya tempat makan ataupun kedai. Nah, ini nanti dijadikan sebagai tempat penyedia jasa produk. Selain itu, desa wisata juga bisa menyediakan jasa transportasi untuk para wisatawan yang akan datang ke desa wisata. Selain itu, desa wisata juga bisa memberikan jasa pemandu wisata yang nanti dapat dinikmati oleh para wisatawan, sehingga ketika para wisatawan nanti datang ke kawasan desa wisata, ini dapat dengan mudah berkunjung, mengelilingi, menikmati semua atraksi wisata dipandu oleh pemandu wisata kawasan desa wisata tersebut. Menarik bukan mengembangkan kawasan desa wisata di desa kita? Maka kita sebagai pengelola desa wisata harus mampu untuk memetakan potensi-potensi yang ada di kawasan desa wisata. Sangat penting sekali semua potensi yang ada di desa wisata oleh pengelola ini disinergikan, dikampanyekan pada masyarakat sehingga masyarakat ini sadar akan potensi wisata di daerahnya, potensi wisata di desanya, sehingga ketika masyarakat nanti telah
mempunyai sadar wisata yang tinggi, masyarakat ini akan secara aktif dan partisipatif mendukung pengembangan kawasan desa wisata. Industri desa wisata ini sangat menarik karena banyak hal yang bisa disajikan di industri desa wisata. Banyak produk dan jasa yang ini bisa disediakan oleh masyarakat setempat. Kawasan desa wisata sesuai dengan potensi, sesuai dengan kompetensi dan kemampuan masing-masing dari orang-orang atau masyarakat yang ada di kawasan desa wisata. Dan tentunya pengelola ini juga harus bisa melihat potensi yang ada di masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai potensi masing-masing yang nanti dapat dikembangkan. Apakah nanti akan diikut sertakan menjadi pemandu, ataukah diikutkan menjadi pengelola kuliner, atau menjadi pengelola homestay, pengelola kebersihan, tour guide, dan lain sebagainya. Maka SDM, pengelola desa wisata ini juga harus bisa secara aktif melihat potensi-potensi masyarakat yang nantinya dapat mendukung kawasan desa wisata menjadi kawasan desa wisata yang menarik, sehingga para wisatawan ini akan termotivasi untuk datang ke kawasan desa wisata yang kita kembangkan. Itu tadi pembahasan tentang SDM, masyarakat, dan industri desa wisata. Semua komponen ini tentunya saling bersinergi, tidak bisa terpisah satu persatu. SDM dan masyarakat ini adalah komponen penggerak industri desa wisata. Demikian video pembahasan tentang pengembangan desa wisata. Pada video ini kita telah membahas tentang SDM, masyarakat, dan industri desa wisata. Bagi sahabat-sahabat desa wisata yang baru saja hadir di channel ini, silakan untuk bisa subscribe dan share konten video ini sehingga video ini memberikan manfaat bagi teman-teman dan sahabat-sahabat pengelola desa wisata. Jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya dengan klik lonceng dan dapatkan video-video selanjutnya dari channel ini secara terupdate. Sampai jumpa di pembahasan pengembangan desa wisata. Salam dari desa, desa berdaya, Indonesia Jaya.